your backpack karena kalian semua ada di Ransel dan Canda. Nah, hari ini guys udah episode kedua. Nah, temanya apa? Hari ini tentang manajemen perjalanan. Nah, narasumber kali ini ini paling tunggu-tunggu lagi nih, yaitu Mbak Vita. Apa kabar, Mbak? Baik. Sebelumnya minal aidin Minal aidin. maaf lahir dan batin. Lagi lebaranan, masih edisi lebaran nih guys. Kasih fresh-freshan. Betul, Fresh masih banget, fresh-freshnya. fresh banget. Baru seminggu nih. Baru seminggu. Asam urat udah naik, kolesterol, mainkan santan-santan kan. Benar. Oh iya Mbak, kan tema kali ini kita mau ngebahas tentang manajemen perjalanan. Aku Banyak mau tahu tuh, nih, panjang tuh. iya, apa namanya, kan itu perlu juga gitu buat kita kayak terencana gitu lah perjalanan kita biar rapi gitu semua. Menurut Mbak Vita nih, manajemen perjalanan itu pentingnya di awal tuh kayak gimana sih Mbak? Sebenarnya manajemen perjalanan itu mengutamakan yang pertama keselamatan, yang kedua aman, yang ketiga nyaman. Itu kuncinya ketika lo bikin manajemen perjalanan. Itu ya. Kalau awal-awal yang pertama mesti dipikirin kita mau kemana dulu nih. Nah kalau udah nentuin gunungnya mau yang mana, kita udah mesti pastiin kondisi cuaca. Karena nggak di setiap gunung di Indonesia itu kondisi cuacanya beda-beda gitu ya. Kayak misalnya lu mau ngambil daerah Jawa Barat, terus kita lagi musim hujan, kemungkinan di treknya nggak hujan tapi di base camp di atasnya, di campnya bisa hujan gede, paginya bisa hujan. Kalau misalnya cuacanya emang lagi musim kering, berarti lo siap karena anginnya pasti kencang. Kalau misalnya lo lihat cuaca aja jadi bagian penting juga gitu ya. Kalau misalnya pas lo lihat di forecast, oh ini lagi purnama, tuh anginnya lagi kenceng banget. Tuh. Pokoknya kalau lagi musim kering pasti anginnya gede. Kalau lagi musim hujan itu sebenarnya lebih hangat, udaranya lebih hangat, tapi lo akan ketemu hujan lah di perjalanan. Terus yang selain cuaca baru kita bicara tentang perizinan. Jadi sebisa mungkin kalau naik gunung mesti ada simaksi lah gitu ya, dan bayarlah walaupun lo sebagai tim leader atau lo sebagai guide-nya berbayarlah, karena di simaksi itu udah include asuransi. Kalau nama lo nggak masuk di situ, lo kalau terjadi apa-apa lo ada cover gitu, lo nggak bisa ngeklaim asuransi, tetap ada asuransinya, apalagi simaksi untuk taman nasional ya, kecuali gunung-gunung yang masih dikelola sama masyarakat yang bukan bagian dari taman nasional, mungkin mesti ditanya dia ada asuransinya apa enggak. Biasanya simaksi yang dikelola sama masyarakat itu simaksinya kita bikin sendiri gitu, kita cari sendiri. Udah banyak kok simaksi buat pendakian tuh udah banyak. Simaksi asuransi buat pendakian tuh udah banyak. 3 itu. Nah kalau bicara yang pertama itu setelah kita udah nentuin gunungnya, kita udah nentuin cuaca itu pasti kita bicara tentang tanggal kapan mau berangkat gitu ya. Itu terus sama perizinan itu pasti juga tergantung, kan ada beberapa bulan dalam 1 tahun tuh gunung-gunung itu tutup gitu kan ya. Sehat dulu. Kalau yang sering kita ketahui kalau gede lah ya, gede tuh pasti 17 Agustus tutup. Dulu itu setiap 17-an semua gunung itu dipenuhi sama pendaki. Jujur Rame banget, macet gitu ya. Jadi naik gunungnya lebih capek karena ngantri. Karena orang-orang pada pengen
mengibarkan bendera lah di puncak gunung. Paling deket kan Gunung Gede kalau di Jakarta ya. Tapi terus habis itu banyak yang hilang, banyak yang jatuh, sehingga akhirnya ditutup tuh sama Taman Nasional. Kira sejak itu setiap 17-an nggak ada gunung yang dibuka, menghindari rame, kecelakaan karena ngantri. Biasanya karena ngantrinya panjang, terus jadi ada hipoksia. Kok hipoksia sih? Apa itu namanya yang kedinginan? Hipotermi, terus ada yang banyak sih hipotermi, tapi banyak juga yang nyasar-nyasar jadinya karena macet, ngantri, dia coba cari jalur yang lain lah ya, yang melipir lah, terus akhirnya nggak ketemu jalannya gitu. Itu banyak dulu itu, sehingga akhirnya setiap 17-an diberhentiin. Tapi kayaknya nggak di semua gunung ya, aku lupa, kayaknya yang di Sulawesi itu masih dibuka. Cuma itu sih bisa dicari lah, itu bisa di googling gitu. Nah, kalau yang persiapan untuk perizinan itu ya pastikan lo tertib lah ya. Jangan sampai yang sering kali terjadi itu kita tahu kapan, teman-teman tahu kapan tanggal berangkatnya, tapi nggak tahu kapan turunnya. Terus karena dia tidak terdaftar, nggak dicari juga, ya kan? Iya. Kan pasti kalau dari base camp awal itu untuk pendaftaran itu pasti mereka cuma ngelihat nggak ada nih nama dia gitu kalau dia nggak terdaftar. Terus pulangnya kapan, naiknya kapan nggak tahu. Tapi orang tua nyari nih. Iya. Kok dia belum pulang, katanya naik gunung ke sini, tapi di manifestnya nggak ada gitu. Itu bahaya juga. Jadi banyak yang kayak case yang dia ikut pendakian bukan massal sih, ilegal gitu. Iya, banyak banget. Merugikan banget. Banyak banget, dan sekarang rata-rata kayak gitu, walaupun nggak semuanya kondisi ketemunya jelek ya, tapi kan itu cukup mengganggu lah gitu. Paling nggak lo tahu kapan ini orang berangkat, kenapa dia turunnya nggak ketahuan, oh dia pernah berangkat gitu. Tahu lah paling nggak nyarinya di gunung ini berarti gitu kan. Jangan resiko lah. Betul, jangan sampai dia bilang ke orang tua naik gunung gede, ternyata dia naiknya Semeru. Oh iya, itu sering tuh. Perginya ke Semeru, enggak kok, adanya di gunung gede gitu. Nah yang kayak gitu-gitu, dan izin orang tua tuh utamakan lah gitu loh, karena paling enggak kalau dapat izin kan di keluarga lu pasti didoain semoga selamat, pulang selamat gitu. Itu sih kalau untuk awal-awal ya siapan. Terus kemudian setelah itu semua tahu, udah dapet, baru ngomongin tentang peralatan. Peralatan itu tergantung gunung mana, iya kan? Kalau lo mau naik Raung aja, lo pasti mesti lebih mempersiapkan peralatannya, kayak pastikan si guide lo atau tim lo menyiapkan ada tali, ada helm, ada harness, ada webbing gitu ya. Peralatan pemanjatan itu pasti ada kalau naik Raung. Kalau naik gunung gede kayaknya nggak ada. Terus alat makan, alat masak, apalagi sih biasanya kalau peralatan itu? Alat masak, terus ini sih Kak, kayak untuk melindungi diri, misalnya jaket, Tenda. Ya, jadi kalau untuk peralatan itu dibagi, ada peralatan kelompok, ada peralatan pribadi gitu. Nah, peralatan kelompok tuh masuk apa aja gitu, kita di list aja itu. Nah, kalau udah di list semuanya udah lengkap, tendanya, sleeping bagnya, matrasnya, apalagi sih yang sekarang biasanya anak-anak itu sarung bag kayak apa gitu ya. Nah, sekarang itu anak-anak lebih sering, pendaki-pendaki ya yang sekarang itu lebih sering nggak mikirin cuaca, bahwa di gunung dingin iya udah pasti, tapi katanya sleeping bag itu agak berat ya gitu ya. Betul. Jadi udah kita bawa sarung bag aja. Semua gunung di Indonesia malam itu dingin, nggak bisa enggak, sekuat-kuatnya lo sama kondisi badan lo gitu ya.
Coba lu biasakan mengamankan diri karena kalau modalnya cuma sarung, istilahnya sarung bag lah sekarang gitu ya, dia dua sarung digabungin jadi satu terus jadi sarung bag lah kayak sleeping bag gitu. Tetap aja kan panas tubuh lo tuh lagi turun-turunnya itu, walaupun lo di dalam tenda gitu ya. Nah, yang sering terjadi tidur lo jadi nggak nyaman. Kalau tidur lo nggak nyaman, besok pagi tuh PR-nya lebih berat waktu dibanding saat pendakian. Kenapa? Karena ada perjalanan muncak, ada perjalanan turun langsung, ya kan? Kalau kondisi lo nggak bagus, istirahat lo nggak cukup, lo udah Jelas. pasti nyusahin orang. Betul. Menarik banget nih Mbak Vita. Kira-kira dari cerita pengalaman Mbak Vita tersendiri nih, ada nggak sih tips dan trik gitu buat para pemula gitu kiranya yang baru mau terjun nih di dunia pendakian gitu, pendakian maupun ke alam-alam gitu ya Mbak. Kira-kira Mbak Vita ini ada tips and trik nggak buat pemula gitu, pendaki pemula gitu loh, kira-kira apa aja sih? Tips pendaki pemula, tips aku cuma satu, googling. Betul sih. Semua banyak Nyari nyari info. Iya, harus lo mulai belajar mencari data literasi lah gitu ya. Apa sih yang mesti gue bawa kalau naik gunung? Jangan mikirin kebutuhan kelompok, tapi lebih mikirin diri sendiri. Tapi kadang menariknya gini Mbak, kalau yang di anak-anak Gen Z sekarang nih yang dipikirin template mana yang mau gue pakai ya ketika gue mau naik Itu gunung. mau ikut contoh yang mana gitu kan? Konten-konten Iya, itu yang awal. Iya. Iya. Jadi aus. Jadi keselamatan tuh nanti, tapi foto nomor Iya, Nah, satu. itu nomor dia, satu, bener, konten ya, nomor satu. bener. Itu gue setuju. Jadi gue berapa kali diundang ke pendakian-pendakian gitu ya, dan terus beberapa tamu itu mereka memilih untuk bawa alat make up itu Satu ini nah, ya? satu pouch nggak kecil cuy. Kalau kita kan biasa, kalau gue itu biasanya pouch kita itu isinya yang pasti adalah sunblock. Sunscreen, betul. Ya, itu tuh udah wajib gitu ya. Sunblock, terus paling apa sih, pembersih muka. Karena di jalan lo pasti kena debu dan lain-lain gitu. Udah. Sementara mereka bener-bener segini. Dan mereka bener-bener buat dandan, buat konten. Di aku tuh kayak sayang ya, beban lo, tas lo berat untuk isi yang kayak gitu. Pembersih aja ada beberapa macam gitu mereka bawa, yang kayaknya yang hari-hari mereka biasa bawa nggak mau capek, gue bawa aja lagi semua gitu. Karena ada eyeshadow, ada, gue pernah salah ke satu tenda sama salah satu dari mereka, dan buat gue tuh gila, lo mubazir banget deh tenaga lo gitu. Kan mending buat dibawa, belum boneka-bonekaannya mereka. Oh, apa Iya, tuh? foto bawa boneka gitu my kan. God, Entah teddy bear, entah, dan bonekanya tuh minimal segini kali gedenya nih. Kan kebayang kalau lo di tengah jalan hujan dan kena air, beratnya Terus space buat tasnya tuh ya kebuang. Iya. Gitu. Kan mendingan, kan enak ya lo naik gunung kalau beban lo nggak terlalu berat, enak Iya, kan betul. gitu. Tapi lo nambahin hal-hal yang nggak esensial gitu. Jadi kalau googling mau lihat mazhab yang mana, kalau buat pemula sebisa gue, bukan ini ya, tapi sebisa mungkin jangan ikutin mazhabnya pendaki tektok, jangan ikutin mazhabnya trail run gitu. Jadi lihatlah dari video-video, udah banyak kok video-video pendakian edukasi gitu ya, yang ransel yang lo bawa, yang mau lo bawa mesti seperti apa gitu. Terus apalagi ya, perlengkapan wajib yang lo bawa apa, berapa banyak baju yang lo bawa, itu udah banyak banget. Gue udah ngecek di YouTube, itu banyak banget videonya, dan literasi juga banyak banget di Google gitu ya tentang wajib. Kalau mau lihat yang bagusnya ya si pendaki-pendaki di luar lah, mereka kan lebih detail Prepare tuh. banget. Heeh. Itu alat-alatnya biasanya. Betul, dan nggak usah harus merek itu gitu kan. Yang penting lu ngeliatnya fungsi gitu. Fungsinya itu sebagai tempat minum, ya fungsikan sebagai tempat minum gitu.
Nggak harus mereknya harus yang A gitu. Keren nih, keren tapi kalau lo nggak bisa makainya, keren tapi lo tetap bawa botol Plastik. botol apa namanya kemasan gitu ya, beli botol kemasan deh jelek juga jadinya Iya, gitu. benar. Jadi sampah. Jadi sampah. Jadi kalau mau lihat itu ya lihat mazhab pendakian normal aja. Jangan dari dua itu deh kalau buat pemula karena banyak aturan yang berlaku gitu ya. Banyak peralatan yang berlaku yang tidak dilakukan oleh pendaki trailan dan pendaki tektok. Jadi itu yang nggak bisa diikutin kalau buat pemula. Kecuali lo udah jago banget, lo udah siap banget dan lo udah biasa banget, bolehlah gitu. Mendaki trail run juga atau mendaki tektok itu tuh rata-rata yang itu trail run ya, yang suka kita ketemu di jalan. Iya, relan. Trail run kan? Karena lagi boomingnya sekarang. Iya, tapi gue ngelihatnya mereka bukan orang-orang yang prepare Iya sih. gitu. Ada memang yang emang udah terbiasa banget dan ketahuan lah dari cara larinya, cara ngelewatin orang gitu ya. Ada yang emang cuma ikut-ikutan Iya, gitu. kadang FOMO sih mbak. Itu. Gitu. Tapi mazhab aku yang pasti bukan trail run. Gue selalu ngeliat oh daunnya bagus, oh ini pohonnya bagus gitu. Jadi gue nggak ngelihat apa namanya trail run atau tektok itu sesuatu yang menyenangkan gitu. Ya kan mereka buru-buru banget kan. Sementara kita menikmati lah pendakian itu. Iya. Kadang tuh kakak pernah dengar gak sih kak, kadang tuh apa ya, para pemula ini tuh maunya tuh yang instan gitu, kayak ya udah gue langsung ikut open trip aja lah, gue bayar sekian terus ya udah lu apa yang lu kasih buat gue gitu di open trip itu. Nah, kira-kira pandangan dari kakak sendiri terkait Open trip. iya open trip itu gimana sih kak? Gini ya, kalau di kita open trip itu ada open trip yang memang bagus,